Lord. We can wake up in the morning because His blessing in our life. So children, before we start our activity today, let us praise Him. We sing a song, Bapa ku datang padamu. Mari anak-anak kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak-anak, ayat hafalan kita untuk hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membiarkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah dan kasih cinta-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan jika Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti devotion pada pagi hari ini. Tuhan tolong bimbing kami ketika kami mengikutinya, agar kami fokus dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membimbing kami, yang mengarahkan kami. Jadikan kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman sesuai yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, setelah sahabat-sahabat Yesus melihat Yesus masih hidup di Yerusalem, maka mereka pun kembali ke rumah mereka di Galilea. Suatu petang, Petrus berkata, "Aku akan pergi untuk menangkap ikan." Nah, kemudian murid-murid yang lainnya sudah termasuk Thomas, Yakobus, dan Yohanes berkata kepada Petrus, "Kami juga ikut untuk menangkap ikan." Nah, mereka pun pergi bersama-sama untuk menangkap ikan. Mereka pun menangkap ikan semalam-malaman, tetapi mereka tidak mempunyai hasil. Semalam-malaman mereka hanya duduk di perahu.
dan mereka menarik jala yang kosong dari dalam air hingga tengah malam. Keesokan harinya, tampak seseorang berdiri di tepi danau. Tetapi mereka tidak mengenali orang itu. Kemudian orang itu berkata kepada Petrus dan teman-temannya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu penuh ikan-ikan besar. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. siapa ya orang itu? Setelah mereka berpikir tentang siapa orang itu, maka Yohanes pun berkata, "Oh, itu adalah Tuhan." Kemudian Petrus terjun ke dalam air setinggi pinggang. Ia berlari melalui danau yang dangkal. Sementara itu, murid yang lain menggayung perahu menuju tepian sambil menarik jala. Nah, anak-anak, sampailah mereka ke tempat di mana orang yang berdiri yang meneriakkan mereka tadi. Kira-kira anak tahu siapa ya orang itu? Nah, anak-anak, orang itu adalah Yesus. Yesuslah yang berdiri di tepi danau itu dan yang menyuruh mereka untuk melemparkan jalannya ke tempat yang lain, dan mereka pun mendapatkan banyak ikan. Yesus sedang berdiri di tempat perapian dan memasak sarapan. Kemudian para murid itu berdiri di tempat itu. Mereka terdiam seperti anak kecil. Karena apa? Mereka kebingungan mau berbuat apa dan mau berkata apa. Nah, apa yang Yesus katakan kepada mereka? Bawalah beberapa ekor ikan itu yang kalian tangkap itu. Yesus melambaikan tangannya kepada mereka. Mari kita makan. Tetapi anak-anak tahu, tidak seorang pun dari mereka berani bertanya, "Engkaukah itu Tuhan?" Nah, karena mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Satu persatu dari mereka duduk di samping perapian itu untuk makan. Nyala api tertiup udara pagi. Dan bau ikan serta bunga-bunga di padang rumput berpancar di udara. Para murid duduk mengelilingi guru mereka. Mereka makan dengan diam, diliputi rasa ingin tahu. Mereka makan sambil bertanya-tanya. Ketika mereka telah selesai makan, Yesus pun duduk di sebelah Simon Petrus. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Begitulah seruan Yesus kepada Simon. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Petrus tahu apa maksud dari perkataan Yesus itu tentang gembalakanlah domba-dombaku. Nah, anak-anak, Petrus tahu bahwa Yesus
menyuruh dia untuk menjaga orang-orang yang mengasihi Yesus. Orang-orang yang mau menjadi murid Yesus. Nah, anak-anak, Petrus kelak seperti seorang gembala menjaga kawanan dombanya. Tetapi Yesus belum selesai berbicara. Ia bertanya sekali lagi, "Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku?" Maka anak-anak tahu apa yang terjadi. Sedihlah hati Petrus ketika Yesus bertanya kepadanya untuk ketiga kalinya. Kira-kira mengapa ya Simon itu bersedih? Nah, anak-anak tahu, Simon bersedih karena dia mengingat bahwa dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, sebanyak 3 kali pula lah Yesus bertanya kepada Simon, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, anak-anak, sekarang Petrus diberikan kesempatan sebanyak 3 kali untuk berkata, "Aku mengasihi engkau, Yesus." Yesus tersenyum dan meletakkan kedua tangannya ke atas punggung Petrus. Yesus menatap dalam-dalam mata si nelayan itu sewaktu ia berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Anak-anak, di pagi hari yang cerah itu, kepercayaan Petrus pun bangkit kembali. Semangatnya pun bangkit kembali. Karena ia sadar bahwa dia telah diampuni dan dikasihi. Sekarang dia siap untuk menjadi pemimpin para pengikut Yesus. Anak-anak, ketika Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku," itu maksudnya adalah bahwa Yesus menginginkan kita untuk peduli, memperhatikan, sayang terhadap sesama. Itulah tujuan dari perkataan Yesus itu. Nah, anak-anak, hari ini marilah kita memperhatikan, menolong, dan menguatkan sesama teman kita untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Karena itulah tugas kita sebagai murid-murid Yesus, menyemangati teman, menolong, memperhatikan, peduli, dan marilah kita membawa mereka semakin dekat dengan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, ajarilah kami ya Bapa, agar kami mampu berbagi, memperhatikan satu dengan yang lainnya, peduli ya Bapa. Ya Bapa, ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami selama ini sudah egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Ampuni kami ya Bapa. Ya Bapa, kami menyerahkan kegiatan hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya lewat perkataan dan perbuatan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.